Ayo, dengarkan radio. Penting sebagai sarana pembelajaran. Sekaligus untuk mendapatkan informasi yang anti-hoax. Ayo dengar radio. Satu suara berjuta telinga. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Rumah Sakit Nasional Diponegoro dilengkapi dengan poliklinik, geraha rawat inap, polirehab medik dan laboratorium sentral. Rumah Sakit Nasional Diponegoro di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang. Setia Budi Square 1415 di Jalan Setia Budi Raya Serondol, Semarang, 89.8 FM, Trijaya Semarang, The Real News and Information. Halo, selamat sore pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita. Merasa hadir lagi untuk Anda masih di hari ini ya, hari Kamis 17 September 2020. Dan di pukul 15 sampai pukul 16 kita akan bincang-bincang seputar kesehatan dalam Trijaya Healthy Life yang didukung oleh Rumah Sakit Nasional Diponegoro RSND Semarang. Tema kita sore hari ini masih nggak jauh-jauh dari pandemi. Nah, tema yang cukup menarik karena ini jarang-jarang jadi pembahasan, tapi mungkin hampir dirasakan oleh semua orang. Nyeri. Nah, tema kita adalah mengatasi nyeri saat pandemi. Dan kita sudah bersama juga narasumber kita, ada Ibu Dr. Tanti Ayu Kusuma SPKFR. Dr. Tanti, selamat sore. Selamat sore, Mas Pras. Ya, kabar baik ya, Selamat Dok? sore. Ya, baik. Amin. Semuanya baik ya. Semoga selalu sehat. Amin. Ya, Dokter, ini bicara soal nyeri saat pandemi. Ini bedanya dengan nyeri-nyeri saat-saat yang biasa, ini apa sih, Dokter? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Langsung mengena ya. Ya, sebenarnya rasa nyerinya sih sama ya, baik pandemi maupun tidak. Cuman sekarang ini saat pandemi kan mungkin banyak sekali kekhawatiran. Artinya banyak pasien juga yang mungkin agak khawatir kalau berkunjung ke rumah sakit gitu. Jadi khawatir ketularan kan. Jadinya mungkin banyak sekali yang tetap bertahan di rumah dan tetap dia dengan nyerinya sendiri tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Makanya untuk tema pada siang hari ini saya rasa saya harap dapat membantu begitu. Oke, ini berarti kita bicara soal nyeri dari semua jenis nyeri ya, Dokter ya? Semua, ya betul. Semua ya. Baik yang dirasakan sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini. Iya, saat pandemi ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang mengatasi nyeri, terutama saat pandemi ya, ini apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan? Karena kita kan mungkin ingin berobat ke rumah sakit gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana, Dokter? Ya, betul. Ya, pertama kita bicara soal nyeri itu sendiri ya. Nyeri itu kan suatu definisinya itu suatu sensasi yang tidak menyenangkan gitu yang dirasakan oleh seseorang akibat suatu kerusakan jaringan. Nah, nyeri yang timbul itu seringkali kalau memang nyerinya itu berat, itu akan sangat mengganggu kehidupan seseorang tersebut, sehingga biasanya memang orang yang mengalami nyeri akan mencari bantuan ke rumah sakit. Tapi di masa pandemi ini mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa sedapat mungkin untuk menghindari kunjungan keluar rumah lebih sering. Jadi kita bisa mengantisipasi di rumah dulu, misalnya seperti itu. Sampai kemudian saatnya memang tidak bisa, memang terpaksa harus ke rumah sakit. Nanti batasannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, langsung ke batasan nih, Dokter. Kira-kira
dalam kondisi apa kita nggak harus ke rumah sakit, terus dalam kondisi bagaimana kita terpaksa harus ke rumah sakit. Ya, oke. Nah, nyeri itu sendiri kan bermacam-macam, seperti saya bilang derajatnya juga ada. Dari kalau kami memeriksa dari skala 0 sampai 10, 0 dari rasa yang tidak ada nyeri sampai 10 yang sangat tidak tertahankan nyerinya itu. Ya. Jadi kalau misalnya dari skala 0 sampai 4 itu masih bisa lah mungkin ya di rumah, kemudian bisa diatasi dengan mungkin belum perlu obat, justru masih skala ringan itu. Misalnya masih bisa kalau dia nyerinya akut, artinya panas, bengkak, terus juga ada tanda-tanda peradangan, bisa dikompres dingin dulu. Tetapi apabila dengan semua tindakan di rumah itu tidak membantu sampai 4 hari misalnya, bisa kemudian tetap harus berkunjung pertolongan juga ya ke rumah sakit gitu, Mas. Oke, baik. Jadi memang harus dibedakan ya, apakah ini nyeri yang memang bisa diatasi sendiri atau diobati sendiri, atau nyeri yang memang akhirnya harus butuh pertolongan dari dokter. Ya. Nah, untuk jenis-jenis nyeri yang bisa diatasi sendiri itu nyeri yang seperti apa, dokter? Nah, nyeri sendiri itu penyebabnya ada beberapa macam ya. Walaupun nanti ujungnya keluarnya nyeri juga ya. Yang satu itu yang pertama penyebabnya nociceptif. Nyeri nociceptif itu artinya nyeri yang ditimbulkan karena kerusakan jaringan. Misalnya habis jatuh, trauma ya, atau pasca operasi misalnya, itu kan nyeri. Nah, itu nyeri nociceptif. Atau nyeri neuropatik misalnya. Nyeri yang terjadi akibat kerusakan saraf ya, misalnya pada penyakit gula atau mungkin ada saraf kecepit, itu ya sering ya istilah seperti itu. Nah, yang terakhir penyebabnya nyeri psikologis, itu kaitannya dengan psikis ya. Orang dengan stres atau mungkin ketakutan dan kecemasan yang tinggi itu bisa nanti gejalanya bisa nyeri timbul juga. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa timbul masing-masing, tapi bisa kombinasi juga. Nah, untuk menegakkan penyebab nyeri tentunya harus ke dokter. Tapi nyeri-nyeri ringan yang seperti yang saya bilang tadi bisa dilakukan di rumah dulu sendiri dengan tindakan-tindakan praktis gitu. Misalnya apa, dokter, tindakan praktis itu? Misalnya nyeri akibat jatuh ya, contoh ya. Jatuh, kemudian karena jatuh itu bengkak, terus rasanya panas, senut-senut, digerakkan nyeri. Nah, gerakan nyeri itu artinya nyeri itu sedang akut, masa akut ya, masih ada inflamasi atau proses peradangan sedang terjadi. Maka tindakan paling praktis dilakukan di rumah ada singkatannya, Mas Pras, namanya RICE ya. Pertama, RICE itu dari R, I, C dan E. R-nya rest, istirahat. Jadi sesuatu yang nyeri itu biasanya karena ada potensi kerusakan, jadi harus diistirahatkan bagian yang nyeri itu. Yang kedua, I-nya itu icing ya, dikompres dingin. Kalau memang nyerinya masih akut, masih panas, masih bengkak, itu dikompres es agar supaya mereda proses inflamasinya. Kemudian yang C itu compression. Kalau memang bengkak, panas, dibebat ya, biasanya pakai kinesioterapi, masih pakai elastic bandage itu yang bisa dilakukan compression agar segera berkurang nyerinya. Yang terakhir adalah elevation, artinya yang bengkak tadi umpamanya kakinya kesandung misalnya ya, nah diganjel bantal pada waktu berbaring agar agak tinggi supaya segera reda untuk bengkaknya, kemudian peradangannya begitu. Saya kira-kira 2 minggu yang lalu ini kesandung kursi, dokter. Jadi kaki kiri itu jendeknya buka gini karena yang kesandung jendeknya ya, jari kelingking. Nah itu ternyata nggak bisa balik, sampai akhirnya saya paksa balik. Kemudian saya saya perban sendiri dengan obat yang saya punya. Terus saya kasih salep. Bengkaknya baru hilang itu kira-kira dalam 2 hari ini, karena saya nggak sampai periksa.
nggak berani periksa sebenarnya karena saya takut untuk ke rumah sakit ya. Apakah ini jenis Ya. pertolongan pertama yang sudah sesuai atau mungkin harus ada tindak lanjut kembali, dokter? Ya, ya untuk pertolongan pertama itu sudah sesuai ya. Cuman kalau sampai jarinya terbuka dan tidak bisa kembali, artinya ada deformitas atau kelainan bentuk. Itu kan bentuk yang tidak seharusnya. Itu berarti ada masalah. Mungkin ada dislokasi sendinya, atau mungkin kalau misalnya ada sedikit retak tulangnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang tidak mereda dalam beberapa hari, nanti perlu di ronsen, kemungkinan seperti itu, begitu Mas Kap. Kemungkinan patah gimana, dokter? Saya takutnya kepatah sih karena sampai sekarang juga Ya. masih. Ya, bisa terjadi juga. Kalau dikembalikan bisa kembali, artinya kemungkinan bisa 2, dislokasi atau kalau orang bilang tuh melengsai gitu ya sendinya itu, Ya. atau mungkin juga ada keretakan yang nggak sampai benar-benar patah Ya. total, tapi ada keretakan. Itu harus dipastikan dengan radiologi, ronsen. Kalau memang belum berani, mau tidak mau ya dilakukan seperti yang Mas Pras bilang itu. Pertama dibebat, kemudian dikompres, kemudian ditinggikan seperti yang saya bilang tadi. Dan kalau jalan pun mungkin jangan menapak terlalu terlalu bebannya tidak sama karena kan masih nyeri itu. Ya. Jadi jalan saya agak pincang-pincang, dokter. Bahkan selama seminggu saya ngantor itu pakai sandal karena kalau pakai sepatu nggak mungkin, nggak bisa masuk sepatu karena Bengkak. Iya. Ya, mungkin bisa saya sendiri nanti saya bantu untuk dibebat. Ya. Tapi saya tertarik ini, dokter. Apakah apa yang saya lakukan sudah benar ya? Tadi yang pertama dibebat. Tapi karena di rumah saya itu nggak ada es, jadi nggak sempat saya kompres. Saya hanya guyur dengan air biasa, air dingin biasa. Air dingin. Oh ya, ya. Boleh apa saja yang ada. Cuman memang paling praktis dengan es karena dia cepat meredakan peradangan yang terjadi. Kan habis terbentur atau apa itu pasti proses peradangan sedang terjadi berat-beratnya. Kadang orang kalau habis jatuh atau apa dipijat. Nah kalau dipijat itu malah semakin bisa jadi memperburuk kondisi. Karena kan jaringan yang sedang mengalami peradangan dan dipijat itu akan memperburuk kondisi malah. Nah, bisa. Jadi sebenarnya tidak disarankan untuk dipijat ya, dokter? Pada fase akut itu yang hanya 4 itu dulu. Malah ditambah 1 lagi proteksi ya. Mungkin bisa dipakai semacam alat khusus supaya tidak bisa aman gitulah artinya anggota tubuh yang cedera itu. Kalau dipijat sebenarnya boleh, tapi setelah lewat masa akutnya boleh mau dipijat, tapi jangan pas barusan jatuh, masih akut, masih bengkak, masih ini dipijat. Itu keliru. Dibidai gitu boleh ya, dokter ya? Ya, dibidai itu sama aja dengan proteksi ya. Jadi dilakukan suatu usaha untuk supaya tidak terlalu banyak gerak ya. Nah, setelah dilakukan istilahnya pertolongan pertama sendiri di rumah, terus kan si korban atau si pasien ini kan tetap butuh gerak buat kemana-mana. Terus gimana dokter? Nggak bisa jalan atau terpaksa harus jalan itu gimana? Untuk sementara waktu, misalnya memang nyeri sekali, sebenarnya sih otomatis rasa nyeri itu akan membatasi sendiri ya. Orang itu seperti Mas Pras kan mesti terpincang-pincang ya. Nah, kalau memang terpaksa harus melakukan mobilisasi atau gerak kemana-mana ya nanti terpaksa dibantu misalnya dengan krek. Misalnya dengan krek kan otomatis berat tubuh itu tidak disangga oleh kaki yang cedera tersebut gitu. Jadi banyak cara untuk mengurangi beban pada yang harus ditanggung oleh tungkai yang cedera itu. Salah satunya ya bisa pakai krek misalnya. Kalau nggak ada krek gimana dokter? Karena situasi di rumah mungkin memang belum pernah mengalami kejadian yang fatal terus ada krek. Apakah harus potong dahan pohon gitu? Ya enggak lah, pasti ada caranya. Misalnya pakai
kursi yang ada rodanya, atau mungkin ada yang pasien saya itu yang pakai itu kursi biasa tuh loh, yang bundar itu. Nah kalau jalan tuh ya dia terpaksa pakai kursi itu, kemana-mana itu dia jalan tapi dengan menopang dengan kursi itu gitu. Artinya hanya dengan upaya supaya anggota tubuh yang cedera itu tidak menumpuk terlalu banyak. Oke, jadi sebenarnya bisa dilakukan pertolongan dari rumah sebelum, kalau memang benar-benar parah baru dibawa ke rumah sakit gitu ya dokter ya? Ya, kalau benar-benar parah artinya ya nggak nunggu sampai parah. Artinya dengan pengobatan dan dengan tindakan sendiri di rumah sampai 4-5 hari kok tidak berkurang, ya sebaiknya tetap, menurut saya ya nggak perlu ditunggu sampai parah. Gitu, tetap harus mencari pertolongan. Jadi tetap harus dilakukan pengamatan dulu ya, 4-5 hari gitu dokter? Ya, kecuali kalau nyerinya sudah, maksudnya begitu kejadian langsung nyeri begitu nyata dan sangat tinggi, skalanya tinggi ya, nyerinya berat, tidak tahan, ya nggak perlu dibetah-betahkan di rumah ya, tetap harus mencari pertolongan ke rumah sakit gitu kan. Baik. Ini menarik ini. Ya, silakan untuk Anda para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, istilahnya mau konsultasi ya, mumpung Dokter Tanti ini lagi on air bareng kita. Monggo bisa Anda gunakan hotline interaktif kami di SMS dan juga di WhatsApp. Nomornya 0818403898. Sekali lagi di WhatsApp atau di SMS ya, 0818403898. Bisa juga langsung telepon, nanti ngobrol langsung sama Dokter Tanti di 02474658898. Baik, dokter, kita break sejenak dan nanti kita lanjutkan ngobrolnya ya. Ya, pendengar Trijaya, tetap bersama kami dalam Trijaya Health. Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Waduh, pengen dapetin uang pecahan Rp75.000 kok susah banget. Hari pertama di launching, langsung penuh slotnya. Kata siapa susah? Jadi orang mbok ya yang solutif gitu toh Jun. Pertanggal 25 Agustus 2020, Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang pecahan 75.000 secara kolektif. Jadi untuk kelompok komunitas ataupun lembaga.
Rumah Sakit Nasional Diponegoro dilengkapi dengan poliklinik, geraha rawat inap, polirehab medik dan laboratorium sentral. Rumah Sakit Nasional Diponegoro di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Semarang. Kita lanjut pendengar Trijaya, ngobrol-ngobrol kita sore hari ini masih di Trijaya Healthy Life di tema kita mengatasi nyeri saat pandemi. Masih bareng narasumber kita Dr. Tanti Ayu Kusuma SPKFR. Oke, Dokter Tanti masih tune ya? Ya, masih Pak Pras. Ini sudah masuk banyak pertanyaan dari para pendengar Trijaya. Mungkin bisa saya bacakan sekarang aja. Yang pertama ini ada dari, ini dari mana ini ya? Banyak sih. Oh, dari Boyolali nih, Pak Muri Priyana. Selamat siang, dokter. Mohon maaf. Tanya, saya menderita nyeri. Saya menderita nyeri pada lutut dan lengan tangan dua-duanya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang kedua, makanan atau minuman apa yang harus dihindari? Usia saya 63 tahun. Monggo dokter. Ya, 63 tahun. Maaf, yang tadi putus-putus, depannya apa tadi sebelum pertanyaan, Mas? Yang nyeri apa? Yang nyeri itu pada lutut dan lengan tangan dua-duanya. Lutut dan lengan. Dua lutut dan dua lengan. Lengan tuh maksudnya ya. Saya ya, dokter ya, lengan ya. Oh, lengan ya. Oke. Ya, nyeri pada bahu dan lengan ya. Memang sih banyak sekali kasus pada orang yang sudah lewat dari 50 tahun ya, nyeri lutut tuh paling sering ya, karena memang sudah ada gangguan pada sendi. Biasanya orang awam bilang sih pengapuran gitu ya, kalau kita mendiagnosanya sebagai osteoartritis. Nah itu akibat seperti bahasa awamnya tuh nyeri sendinya tuh aus begitu. Jadi memang dapat menyebabkan rasa nyeri. Nah kalau memang ini saya bicara lutut dulu ya. Nah, untuk lutut ini mungkin yang perlu dilakukan adalah karena lutut itu otomatis selalu menyangga berat badan kita. Jadi tentunya dengan mengurangi beban di lutut akan mengurangi nyeri juga. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana cara mengurangi beban di lutut? Tentunya mengurangi aktivitas-aktivitas yang membebani sendi lutut. Misalnya ya olahraga lari, jogging. Nah itu tuh sangat menekan lutut dengan menumpu berat badan terus menerus. Terus aktivitas jongkok di bawah misalnya ya. Nah itu sangat membebani lutut dan tentunya akan semakin memperparah kerusakan sendi. Ya itu aktivitas yang perlu dihindari. Kemudian untuk makanan ya. Kalau makanan yang perlu dikonsumsi adalah saya rasa karena hubungannya juga dengan berat badan, semakin berat badan yang kita miliki, maka lutut akan semakin berat menyangga berat badan. Maka yang perlu diperhatikan justru yang makanan yang rendah kalori, jadinya mungkin tinggi serat sehingga akan otomatis mengurangi juga dan menstabilkan berat badan kalau memang tidak terlalu gemuk ya. Nah itu yang untuk lutut, saya rasa itu yang perlu diperhatikan gitu. Kalau yang lengan, nah itu kalau lengan itu macam-macam penyebabnya kan kita sebenarnya perlu tahu juga. Tapi rata-rata kalau orang tua tuh mengeluhnya bukan lengan itu lengan atas bukan, tapi bahu. Seringnya begitu, Mas. Ya. Maaf. Jadi orang tua sering terjadi nyeri pada bahu. Nah, seperti pada lutut juga, di bahu itu, gelang bahu itu sering juga terjadi pengapuran. Dan juga mungkin ada ototnya yang lemah, misalnya gitu. Jadinya menyebabkan nyeri. Atau keterbatasan gerak sendinya. Jadi, kalau saya ngangkat tangan ke atas kok sakit ya bahu saya, jadi cuma bisa segini, atau mau meraih ke belakang nggak bisa, misalnya seperti itu. Nah itu tanda-tanda bisa juga disebabkan
nyeri itu disebabkan karena pengaturan juga gitu. Jadi yang perlu dipahami kalau yang bahu, maka aktivitas fisik yang terlalu berat pada bahu, misalnya olahraga ya, orang tua kalau olahraga, oh saya kalau pagi dok saya hentak-hentakkan tangan saya lah, itu tidak boleh ya. Artinya sebelum melakukan suatu olahraga atau gerakan inti harus dilakukan stretching atau peregangan dulu, karena gerakan yang terlalu berlebihan tanpa peregangan itu akan menyebabkan cedera jaringan. Nah itu sering menimbulkan nyeri akibat olahraga. Nah itu yang perlu dihindari, mungkin gerakan-gerakan yang terlalu over tanpa peregangan terlebih dahulu. Itu kalau soal makanan saya rasa sama dengan yang tadi saya sampaikan begitu. Baik, berarti berat badan mempengaruhi juga ya dokter ya. Ini kalau saya lihat ini, maaf Pak Muri Priyana, ini beliau agak gemuk, jadi mungkin ada pengaruhnya. Ya, sangat mempengaruhi, terutama yang kasus lutut. Kalau nyeri lutut karena osteoartritis, berat badan itu sangat berpengaruh. Oke, baik. Ya, itu Pak Muri, kalau masih ada pertanyaan silakan Anda bisa tetap sampaikan di Trijaya. Selanjutnya ada Ibu Astuti di Semarang. Ini menanyakan, dokter, lutut saya sebelah kiri nyeri, tapi timbulnya kalau malam hari dan jari kaki bahal. Bahal itu apa ya? Mati rasa mungkin ya. Oh, mati rasa, ya. Saya belum minum obat apapun, hanya saya olesi dengan, saya sebut merek ya, Counterpain. Rasa nyeri juga saya rasakan dari tulang belakang bawah sebelah kiri. Nyeri ini sudah saya rasakan kurang lebih 1 tahun. Kira-kira saya ini sakit apa dan pengobatannya dengan apa dokter? Kemudian apa ada olahraga yang bisa mengurangi rasa nyeri ini? Matur nuwun. Ya. Ibu Astuti. Ya, selamat sore Bu Astuti. Ya, kalau boleh saya simpulkan, berarti Ibu menderita nyeri ini sudah kronik ya, sudah 1 tahun ya. Dan nyerinya itu dari tulang belakang bagian kiri sampai ke jari kaki kiri. Berarti kan nyeri menjalar dari mungkin bokong atau mungkin di punggung bawah sampai ke bawah. Nah, kalau nyeri-nyeri yang menjalar itu salah satu ciri khas dari nyeri karena gangguan di saraf, ya, saraf tepi istilahnya. Mohon maaf, saya kurang tahu kondisi Ibu selama ini, apa mungkin ada diabetes atau tidak, ya itu juga nanti ada pengaruhnya. Saya asumsikan misalnya tidak ada, maka yang perlu kita sikat adalah, perhatikan adalah nyeri yang menjalar ini. Nah, nyeri yang menjalar berarti ada gangguan saraf di daerah tulang belakang yang mempersarafi area kaki ke bawah, sehingga menyebabkan jari kaki juga baal. Nah, itu saya rasa apalagi sudah 1 tahun ya, saya rasa Ibu perlu berobat ini. Mungkin nanti bisa ke RSND, tidak apa-apa, ke Poli Rehab Medis juga bisa, nanti bisa diberikan terapi-terapi yang lebih sesuai begitu. Nanti ketemu sama dokter Tanti langsung gitu ya dokter ya? Boleh. Datang aja Bu, ya. Ya, itu tadi untuk Ibu Astuti. Kemudian Mbak Ika, ini namanya Ika Iko. Mbak Ika ya. Selamat sore dokter Tanti, kalau mengatasi nyeri setelah olahraga bagaimana? Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ika. Wah, ini rajin olahraga ya, bagus. Ya, yang perlu diperhatikan kalau olahraga, kenapa kok olahraga sering habis olahraga nggak seger malah sakit semua ya, kadang-kadang malah terjadi cedera. Itu karena kurang adekuat. Artinya kurang adekuatnya warming up. Pemanasan itu sangat penting ya, pemanasan, warming up dan cooling down itu selalu harus dilakukan sebelum dilakukannya exercise atau latihan inti dan sesudah dilakukannya exercise. Hal itu warming up itu untuk mempersiapkan semua otot di tubuh kita dan jaringan-jaringan lunak lainnya untuk siap menghadapi latihan. Nah, setelah latihan inti jangan lupa cooling down untuk kembali
mengembalikan kelenturan daripada otot-otot yang sudah bekerja keras tadi. Demikian, jangan langsung berhenti minum, duduk, tidak ada gerakan apa-apa. Nah, itu biasanya menimbulkan rasa nyeri. Nah, itu yang perlu dicermati, Mbak Ika. Jadi warming up yang sesuai dan cooling down. Nah, itu. Oke, biasanya untuk stretching atau warming up ini butuh berapa lama sih? 5-10 menit cukup. 5-10 menit, semua sendi-sendi yang di tubuh kita yang mau bergerak itu kita stretching ya, untuk bagian leher, pundak, bahu ya, kemudian daerah terang atau tubuh, hip, panggul, lutut, ankle ya, pergelangan tangan. Nah, itu semua di stretching. Ditahan ya, kira-kira gerakan stretching itu sekitar 8 detik, dilepas seperti itu. 5-10 menit sudah cukup. Sudah cukup ya, 5-10 menit. Baik, itu Mbak Ika. Lalu ada Mbak Ana, usia 22 tahun di Semarang. Selamat sore Dokter Tanti. Saya ingin bertanya. Saya sering nyeri di tulang ekor saya, terutama jika mengendarai motor dan duduk lama. Kiranya bagaimana ini ya dokter? Itu pertanyaannya dok. Oh ya, baik. Ya baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya tadi, lupa saya. Mbak Ana, ya. Oh, ini berarti sering nyepeda ya, sepeda motor itu ya. Nah, kasus nyeri di tulang ekor itu sering sekali dihadapi oleh atlet-atlet pesepeda ya. Itu memang salah satu gangguan yang sering jadi karena tekanan yang terus-menerus di daerah tulang ekor, begitu ya. Jadinya pertama mungkin belum nyeri, rasanya baal-baal dulu, nanti lebih lanjut ke arah nyeri. Tapi Mbak Ana kan sudah merasakan nyeri itu ya. Jadi salah satu solusi untuk mencegah hal itu terjadi adalah sering mengubah posisi duduk. Mungkin perjalanan lama ya atau panjang ya, kalau misalnya sampai tulang ekor terasa sakit itu. Jadi kita harus perhatikan juga saddle ya. Apakah saddle-nya itu sudah cukup ergonomis, artinya nyaman untuk duduk lama. Kemudian apakah empuknya itu sudah pas atau belum gitu ya. Mungkin sekali-sekali pada saat mengendarai berubah posisi duduk atau agak sedikit berdiri sedikit gitu ya, untuk ngangkat, mengurangi beban terus-menerus di tulang ekor. Itu juga salah satu trik lah untuk mencegah terjadinya nyeri. Istilahnya kalau di pesepeda itu namanya groin pain ya. Jadi nyeri di daerah tulang ekor itu. Itu salah satu kira-kira cara atau trik untuk mengurangi keluhan nyeri di tulang ekor karena bersepeda lama gitu. Nah kalau misalnya nggak bersepeda tapi naik motor nih dokter, kan duduknya lama. Ini juga nyeri nih seperti yang dirasakan oleh Mbak Ana ini. Gimana dok? Ya sama, karena itu kan sama aja sih, karena tekanan yang terus-menerus dan tidak berkurang. Jadi mengubah sedikit posisi duduk atau mungkin agak sedikit kalau memang terpaksa harus berhenti atau berdiri itu jangan terus duduk terus begitu. Jadi tekanan yang terus-menerus itu yang menyebabkan nyeri dan baal. Dan kalau memang sudah terjadi baal, kita harus tunggu dulu sampai baalnya hilang, kita baru lanjut. Jangan diterus-teruskan. Udah terasa baal di tulang ekor, dilanjut-lanjutkan. Nah, itu akan menyebabkan nyeri. Begitu. Baik. Gitu Mbak Ana, semoga jelas ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang berkendara, kemudian merasa nyeri, seperti saran dokter Tanti tadi, harus lebih baik menepi dulu, berhenti untuk melonggarkan semuanya gitu ya dokter ya. Ya. Oke, ya, ini atau mengubah duduknya ya. Nah ini pengalaman saya dokter, saya itu kan juga suka berkendara kayak Mbak Ana tadi ya. Tapi saya sering merasa kesemutan gitu dokter di tangan, terutama tangan sebelah kiri. Padahal kalau menaik motor, posisi gas itu kan di tangan kanan, tapi malah yang nyeri tangan kiri. Ini kenapa dokter? Bukan nyeri ya, kesemutan.
kesemutan ya. Nah itu sering itu Mas Pras, kemungkinan karena karena ada jepitan saraf di daerah pergelangan tangan. Itu sering menyebabkan nyeri di daerah telapak tangan, bukan punggung tangan toh, telapak tangannya yang terasa nyeri ya. Nah, Kesemutan, kalau nanti dicerpi kesemutan. Kesemutannya itu kalau dicermati itu hanya jempol, telunjuk dan jari tengah. Mungkin jari kelingking tidak terlalu berasa kesemutan. Nah, itu karena perjalanan saraf yang tertekan itu adalah saraf medianus ya, namanya itu kasus CTS atau carpal tunnel syndrome. Jadi di terowongan karpal itu ada saraf yang mempersarafi daerah telapak tangan. Nah, kalau itu di daerah terowongan itu mendadak misalnya tertekan atau karena sempit terlalu lama akibat mungkin posisi pergelangan tangan itu tidak netral ya, nekuk terlalu lama itu menyebabkan jepitan. Nah, itu yang menimbulkan gejala kesemutan itu. Jadi biasanya kalau sudah kesemutan dikibas-kibaskan nanti hilang gitu ya. Ya betul. Ya kan, dikibas-kibaskan hilang. Nanti begitu lagi karena posisi pergelangan tangan nekuk. Jadi kalau bisa posisi pergelangan tangan diposisikan lurus dulu. Supaya terowongan karpal itu tidak sempit, tidak menjepit sarafnya begitu. Baik. Tapi ini kadang-kadang juga sih dokter, nggak selalu setiap saya berkendara ya. Tapi memang setiap kali saya misalnya dari arah Ungaran turun ke kota Semarang, itu selalu terasa kesemutan. Ya. Tapi saat saya pulang dari Semarang kembali ke Ungaran malah nggak kesemutan. Ini kan aneh gitu dokter buat saya. Oh itu ya. Ya, itu kan masih istilahnya grade-nya masih ringan. Jadi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang tidak. Nanti kalau sampai yang grade yang maksudnya derajatnya berat, bahkan tidur pun sampai terbangun karena kesemutan gitu. Jadi ini masih dipicu oleh aktivitas tertentu ya. Tapi nantinya bisa seperti itu Mas Pras. Jadi masih ini awal lah ya. Oke, ini ada lagi nih. Saya kalau tidur malam itu kadang-kadang kaki saya gerak sendiri dan akhirnya bikin saya terbangun. Apakah ini karena sistem syaraf juga yang terganggu atau gimana dok? Kalau gerakan yang tidak istilahnya tidak disadari itu gerakan involunter namanya ya. Macam-macam sih penyebabnya. Apalagi dalam posisi tidur ya. Posisi tidur, gerakan involunter muncul itu mungkin karena aktivitas saraf yang berlebihan bisa. Ya, kalau misalnya memang sangat mengganggu, ya kita harus cek, mungkin perlu pemeriksaan saraf lebih lanjut di rumah sakit. Kita tidak bisa pastikan begitu saja hanya dengan bicara ya, karena perlu dilakukan pemeriksaan fisik yang lain gitu. Iya, kayaknya memang sangat mengganggu karena akhirnya saya nggak bisa tidur untuk beberapa saat gitu ya. Jadi harus nunggu ngantuk lagi gara-gara kaki gerak sendiri. Oh iya, mengganggu tidurnya. Iya. Oke. Iya. Baik. Iya, ini silakan pendengar Trijaya yang masih pengen tanya, Anda bisa sampaikan di hotline kami, di SMS atau di WhatsApp 0814038998 atau bisa telepon langsung ya, nanti ngobrol sama Dr. Tanti Ayu di 0247465898. Ada lagi ini dari Andriani Nila atau Mbak Nila gitu aja ya. Selamat sore Dr. Tanti, mohon izin menanyakan, saya habis SC, kenapa jadi dipanggul ya dok? Apakah seperti itu efeknya? Oh ya, baik Mbak Nila, selamat sore ya. Berarti ini habis seksio cesaria ya, habis melahirkan secara seksio gitu ya. Nyeri di panggul. Nah, nyeri di panggul itu macam-macam penyebabnya Mbak Nila ya. Bisa jadi karena ada peradangan di daerah panggul misalnya. Kalau SC sendiri kan prosesnya sebenarnya adalah membuka dinding perut untuk mengeluarkan babynya ya, tapi itu kan di bagian depan. Kalau panggul itu posisinya di mana? Saya kurang jelas, maksudnya panggul sebelah mana atau
kanan atau kiri, karena di rongga panggul sendiri untuk wanita itu banyak sekali organnya ya, ya antara lain paling selain kandung kemih tentunya kandungan, kemudian juga organ-organ organ-organ reproduksi lain yang itu bisa jadi terjadi peradangan dan menimbulkan nyeri begitu. Jadi perlu ditindaklanjuti kalau memang nyerinya ini terus mengganggu, mungkin perlu ke dokter obstinnya lagi untuk dicek ya, mungkin apakah ada peradangan di daerah organ reproduksi di seputar rongga panggul begitu, Mbak Nila. Oke, gitu Mbak Nila. Kalau memang masih penasaran, langsung aja ke RSND, nanti ketemu dokter Tanti gitu ya, dokter ya. Boleh, konsultasi dulu ya. Biar lebih marem gitulah dokter. Ya, boleh, silakan. Nah, baik dokter, ini karena waktu kita udah mepet sekali, tinggal 5 menit ya, obrolan kita. Sebelum saya akhiri, mungkin dokter ada pesan-pesan untuk para pendengar Trijaya terkait tema kita ini, mengatasi nyeri? Ya. Baik, terima kasih Mas Pras ya. Untuk mengatasi nyeri, saya rasa yang perlu diperhatikan, terutama kalau di rumah itu kan, apalagi sekarang sedang work from home, begitu ya, banyak sekali lakukan aktivitas di depan laptop dengan posisi yang statis, artinya diem aja, dan mungkin meletakkan laptop juga di tempat-tempat yang tidak ergonomis, artinya asal ada meja biarpun pendek juga dipakai. Nah, itu seringkali justru merupakan sumber nyeri ya, karena postur yang tidak baik, kemudian juga tidak ada gerak aktivitas yang normal seperti biasanya, itu perlu dihindari sehingga mencegah, kalau bisa kita mencegah terjadinya nyeri itu sendiri pada saat-saat pandemi seperti ini. Tetapi apabila memang nyeri tidak bisa diatasi, saya rasa bisa ke RSND, tidak perlu khawatir ya, karena RSND sendiri sudah ada protokolnya untuk screening COVID dan non-COVID. Nah, tentunya lebih aman begitu Mas Pras. Baik. Demikian, saya rasa salam sehat selalu untuk para pendengar. Baik, ya. Dokter Tanti, terima kasih sudah berbagi sore hari ini. Sukses selalu buat dokter ya. Ya, sama-sama Mas Pras. Selamat sore. Baik. Selamat sore dokter. Ya, pendengar Trijaya, demikianlah obrolan kita sore hari ini dalam Trijaya Healthy Life dengan tema mengatasi nyeri di saat pandemi. Karena waktu kita juga udah nggak cukup lagi, jadi saya Pras pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Dan tetaplah bersama kami di Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik.